to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang kucing aku yang ambeien. Kalau di video sebelumnya aku kasih tahu tentang kronologi dan penyebab kucing aku yang namanya Dora itu ambeien. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu penanganan apa yang akhirnya aku berikan, yang menurut aku itu adalah usaha maksimal dan yang terbaik aku untuk menyembuhkan kucing aku dari penyakit ambeien. Untuk yang belum tahu, aku kasih rangkumannya aja sedikit. Kalau kucing aku itu sudah kurang lebih lebih dari 24 jam di rumah dalam kondisi ambeien, dan akhirnya aku bawa ke pet shop. Pet shopnya di Radian Condet. Tunggu sebentar ya, aku kasih lihat dulu. Ayo Dora, sini Dora. Ini dia kucing aku yang sakit ambeien, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh nih tuh. Ih, malu Aurora Dora kelihatan. Ayo Dora, temenin aku di sini. Malu, kadang dia malu, cuma sebentar doang ya video. Ini biar bukti teman-teman Dora yang sakit ambeien ini biar tahu nih kalau Dora tuh udah sembuh dari ambeien. Siapa yang bantuin? Ada namanya Dokter Lara, Dokter Gita dari Radian Condet. Makasih dokter. Nah, itu dokternya Dora ya. Kalau nggak salah abis maghrib apa pas sore gitu, jam 4 jam 5. Itu aku bawa ke sana. Kondisinya ambeiennya masih sangat besar. Terus ada ada darahnya juga, tapi pas nyampe di sana dan selama di sana kagak berdarah nih Doranya. Karena nggak tahu dia nggak ngeden kali, karena aku puasain deh kalau nggak salah, seinget aku. Kalau ingat kayaknya aku jadi jarangin gitu loh makan, karena setiap kali makan boker, setiap kali makan sakit perut, setiap kali makan ngeden, jadi aku khawatir, stres kayak gitu. Nah, nyampe di sana otomatis kan pasti isi data dulu, terus udah gitu diperiksa sama dokternya, dan diberikan rincian, diberikan penjelasan penyebabnya. Jadi dari yang aku tangkap, dikasih penjelasan sama dokternya bahwa penyebab ambeien itu ada 2, yaitu sembelit atau diare. Nah, kebetulan Dora itu penyebabnya adalah diare. Jadi kalau kita udah tahu nih, jadi kita kalau mau ngobatin ambeien itu harus tahu dulu penyebabnya, sembelit atau diare. Nah, kalau diare itu kita kasih gastro. Kalau misal sembelit aku lupa kasih, tapi nanti aku akan kasih foto dari coret-coretan dokter yang sudah dijelasin di saat itu, waktu lagi. Jadi dokternya tuh kayak coret-coret gitu loh penjelasan kondisi Dora saat ini gitu. Nah, terus tindakan yang di saat itu diambil adalah mau tidak mau harus dioperasi. Jadi perut Dora tuh dibelek, nanti ditata ulang ususnya gitu. Jadi itu kalau nggak salah istilahnya reposisi gitu, reposisi ususnya direposisi, jadi kayak ditata ulang gitu kali ya, ususnya dimasukin. Terus ada dijahitnya itu diikat ke dindingnya, ke dinding perutnya apa ke dinding mananya gitu, pokoknya diikat. Terus di duburnya itu nggak tahu diikat, kayaknya enggak, tapi yang pasti di perutnya itu dibelek, habis itu ditata, habis itu nanti ususnya itu diikat ke dinding supaya nggak goyang dan supaya nggak brodol lagi, nggak ambruk, nggak melepas lagi gitu. Sebelum dilakukan operasi, karena Dora ini umurnya udah di atas 5 tahun dan udah sering kali melahirkan dan udah termasuk golongan kucing tua, jadi harus dilakukan cek darah. Karena kalau nggak salah ya, obat biusnya itu keras gitu, jadi kondisinya itu harus kita ketahui dulu apakah di dalamnya itu baik-baik saja atau enggak, apakah ada penyakit bawaan karena Dora sudah tua. Jadi kita perlu tahu. Nah, kondisi Dora itu diketahui dari cek darah kayak gitu. Nah, jadi akhirnya aku cek darah, nanti rincian biaya dan tindakannya itu nanti aku ada fotonya, ada coret-coretannya, nanti aku akan insert ya. Nah, setelah dicek darah, apabila semuanya baik-baik saja dan bagus, akan bisa dilakukan tindakan operasi. Malam itu juga alhamdulillah dicek lab dan akhirnya hasilnya bagus, malam itu juga bisa dioperasi kayak gitu. Nah, terus setelah operasi itu selama 3 hari Dora rawat inap dan dipantau makanannya, terus kayak ditimbang gitu secara berkala. Dora itu dikasihnya satu hari cuman boleh berapa gitu ditimbang. Nanti itu juga ada si coret-coretannya dari dokternya. Terus bolehnya makanan yang bukan boleh makanan kering waktu itu dikasih selama 3 hari dan dipantau kondisi Dora. Jadi setelah dioperasi kan dia nggak lama dia sadar tuh. Nah, setelah sadar itu nanti akan dikasih tahu, jadi lewat WhatsApp dikasih taunya. Dan di pet shop Radian ini juga pas kalau misalnya rawat inap, alhamdulillahnya selalu setiap pagi atau setiap pagi dan sore kalau nggak salah deh, pokoknya intinya setiap harinya itu tuh kayak langsung dikasih gitu loh, per
perkembangan Doranya, terus difotoin juga bagaimana kondisinya hari ini, sudah makan, sudah apa, dan itu benar-benar detail banget, dan aku benar-benar kayak kebantu gitu, tenang pikiran aku kayak gitu. Ya memang sih maksudnya biayanya nggak kecil, tapi kan alhamdulillahnya di saat itu karena aku memang bersungguh-sungguh untuk mengobatin Dora, dan aku di saat itu emang budgetnya kurang, alhamdulillah aku dapat keringanan untuk mencicil. Jadi aku bayar nih waktu itu totalnya kalau nggak salah 1,7 sekian, jadi aku bayar 700, yang 1 jutanya aku cicil sampai 4 bulan, 2,5 dengar itu Dora, aku sampai punya cicilan untuk bisa nyembuhin Dora. Jadi karena itu aku sayang sama Dora kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah setelah 3 hari kalau kondisinya baik-baik aja dan lukanya cepat kering, cepat bagus segala macam, Dora udah bisa pulang. Dan di saat itu Dora bisa pulang setelah 3 hari karena semua lukanya dan kesadaran Dora dari perkembangan lukanya dan perkembangan makan Dora, kesadarannya segala macam, segala lupanya itu tuh alhamdulillah bagus perkembangannya. Jadi pas udah sampai 3 hari aku dikabarin kalau Dora sudah bisa dijemput sekarang kayak gitu. Nah kurang lebih itu dia yang tindakan dan bantuan perawatan di pet shop atau di dokter bersama dokter, aku dan dokter. Kalau misalnya ada teman-teman yang sedang mengalami kucingnya ambient, kasus yang sama, bisa di komen di bawah. Bisa sharing juga apa aja, apakah bisa dibantu sebenarnya pakai non dokter gitu atau enggak. Tapi jujur aku nggak sanggup untuk ngerawat atau merawat dan masukin sendiri, aku nggak sanggup. Nah semoga video ini aku harap bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang sedang mengalami anabulnya lagi sakit ambient atau lagi keluhan yang hampir-hampir sama. Semoga video ini bermanfaat. Di sini aku niatnya cuma sharing aja. Dan di video selanjutnya aku akan kasih tahu bagaimana perawatan pasca operasi ambient, karena sebenarnya kalau walaupun sudah dioperasi itu nggak bisa langsung begitu aja gitu sembuh terus ting gitu, nggak bisa kayak gitu. Sulap nggak bisa sulap, tapi habis operasi itu ada beberapa step-step, bahkan sampai 3 bulan setelahnya itu kita tetap harus memantau jangan sampai terjadi ambient terulang gitu. Nah ini kan bulan Juni ya waktu itu. Sekarang aku bikin video ini Agustus, September, Oktober, November 4 bulan, makanya aku merawat dulu 4 bulan baru aku bikin video ini di bulan November, karena aku pengen pastikan kalau Dora memang sudah 100% insya Allah sembuh dan sudah tidak ada lagi ambiennya kayak gitu. Jadi aku udah merawat Dora itu setelah operasi 4 bulan, dan baru aku bikin video ini. Aku akan kasih tahu bagaimana aku merawat Dora setelah operasi dan berapa lama pupnya harus dijaga tetap stabil kayak gitu. Oke guys, di video kali ini mungkin cukup segini aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Bunyiin juga loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari aku. See you, bye bye, love you. Wah, dadah.